Software merupakan hasil dari pemikiran dan memerlukan proses yang panjang dalam penciptaannya. Namun, banyak oknum yang tidak menghargainya. Demi mendapatkan keuntungan pribadi, software-software ini dibajak. Tingkat pembajakan software di Indonesia mencapai 86% dan menempati urutan ke-7 di dunia. Nilai software yang dibajak bisa mencapai 12,8 triliun rupiah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual Indonesia. Sanksi pidana dan denda pelanggaran hak cipta dilipat gandakan. Berdasarkan pasal 113 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara berulang atau berkelanjutan oleh pelaku usaha atau penjual komputer atau pihak manapun dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Tindakan pelanggaran pemegang hak cipta akan dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun, denda maksimal 4 miliar rupiah, dan 10 tahun penjara terhadap tindakan pembajakan. Panduan bagi pelaku usaha agar memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Menghindari segala kegiatan komersial yang berhubungan dengan karya cipta tanpa seizin pemegang hak cipta. Menghindari penjualan komputer yang menggunakan software bajakan atau penginstal software bajakan. Hanya menjual komputer-komputer yang berasal dari pabrik atau distributor yang telah menggunakan software asli pada komputer. Pemberhentian kontrak kerja bagi karyawan yang membantu pemasangan software bajakan dan juga penyebaran software bajakan kepada para pelanggan. Tidak menerima perbaikan komputer pelanggan yang menggunakan software bajakan. Menginformasikan kepada pembeli atau pelanggan bahwa bapak atau ibu tidak mentolerir tindakan pembajakan dalam kegiatan usaha atau bisnis bapak atau ibu, serta mengingatkan pembeli atau pelanggan akan bahaya penggunaan software bajakan. Senantiasa menjamin bahwa komputer-komputer dan software yang digunakan berasal dari distributor resmi, bukan dari internet yang tidak terverifikasi atau distributor yang tidak resmi. Pengelola tempat perdagangan juga bertanggung jawab. Bagaimana upaya pengelolaan tempat perdagangan untuk melindungi kegiatan usahanya? Melarang keras para penjual atau penyewa tempat perdagangan untuk menjual atau menyediakan barang-barang yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Menyusun atau mengubah kontrak antara pengelola tempat perdagangan dengan penjual dengan mencantumkan klausula khusus yang mewajibkan penjual untuk hanya menjual atau menyediakan barang-barang yang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta ancaman penghentian kontrak apabila klausula tersebut dilanggar oleh penjual. Melakukan sosialisasi seperti mengedarkan surat himbauan atau poster atau selebaran secara berkala, misalnya setiap 3 bulan, kepada penjual atau tenan untuk hanya menjual atau menyediakan barang-barang yang asli. Memperingatkan penjual akan sanksi pidana atas tindakan pelanggaran hak cipta. Memperingatkan atau menghentikan kontrak dengan penjual jika pemilik atau pemegang hak cipta yang sah telah secara formal memberitahukan atas adanya bukti pelanggaran berupa contoh atau sampel barang-barang yang melanggar hak cipta yang dijual oleh penjual di tempat perdagangan tersebut. Menciptakan lingkungan tempat perdagangan yang bersih dan bebas dari perdagangan barang-barang yang melanggar hak cipta. Bukan hanya para penjual dan penyedia tempat software bajakan yang akan dikenakan hukuman, namun perusahaan sampai dengan lembaga pendidikan yang menggunakan software bajakan dalam kegiatannya juga akan dikenakan hukuman. Panduan bagi perusahaan agar memenuhi ketentuan: hanya menggunakan program komputer sesuai dengan jumlah komputer yang diberikan dan lisensi yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Menginstruksikan manajer IT untuk melakukan audit secara internal guna memastikan bahwa program komputer yang digunakan untuk kegiatan usaha adalah software original. Membeli software asli yang baru sebagai pengganti software yang tidak berlisensi dan menghapus software yang tidak digunakan. Hanya membeli komputer atau software komputer dari penjual yang resmi. Menghindari pembelian PC atau laptop yang belum diinstal dengan software komputer apapun atau kosong.
menjamin bahwa perusahaan memiliki kebijakan internal yang telah ditandatangani oleh karyawan untuk mencegah penginstalan atau penggunaan software bajakan. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada staf atau karyawan, juga kepada siswa atau mahasiswa jika perusahaan Anda merupakan lembaga pendidikan mengenai bahaya penggunaan software bajakan. Mari budayakan membeli software asli untuk kehidupan yang lebih baik.